terganggu. Mereka ada filter. Kucing main kuning. Ada di situ. Abang bagi duit. Taruh dulu deh. Dia belum bayar utangnya. Gimana kalau temen abang kita jadi tumbal kesulitan? Peter. Peter, nggak apa-apa. Utang dulu lunas saja. Gua bayar ntar sore. Telepon si Mbak. Iya abang. Nih gua transfer. Transfer. Iya gua transfer. Sekarang.
nih sisanya. Nah, gitu. Mantap banget. Lu nelpon beneran? Enggak, mau. Ada lagi nempel sih. Oh iya. Nih, bapak lu. Makasih ya, Bang. Ini bener ya, Bang? Kok ngasih HP ini? Nih, oh, Bang Yudis. Halo, Alkas. Jam 10.40 selesai cepet. 10.40 jam 11 setelah Senin untuk kampus. Ini langsung. Iya, jam 10 kurang 5. Udah langsung. Bro. Alhasil, dia tidur selama 800.000 tahun. Ketika dia bangun, bumi telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tempat dia berbaring ternyata adalah tempat dia dibangun. Berapa saat manusia sepertinya telah kembali ke masyarakat primitif. Mereka hidup berkelompok, kebanyakan makan buah-buahan dan melon, dan masih belum tahu cara menggunakan api. Karena kendala bahasa, Patria meminta seorang gadis muda, Mara, untuk mengajarinya bahasa suku tersebut. Alexander yang tidak mengetahui kebenarannya, Alexander mengejarnya, tetapi dia dibuat kaget oleh makhluk jelek dan jatuh ke tanah. Inilah manusia mulai tinggal di bawah sana. Sesekali, mereka akan turun dari dalam tanah, menangkap manusia dengan panah beracun, kemudian membawa mereka kembali ke bawah tanah untuk dimakan. Melihat Mara juga ditangkap oleh manusia buah, masyarakat suku tersebut bersikap adil. Mereka dan sudah memiliki pemikiran untuk melawan Alexander. Untuk menyelamatkan Mara, Alexander menemukan informasi sebuah manusia di bawah kepemimpinan seorang anak, tapi ketika dia dia menemukan ternyata itu sebenarnya perpustakaan nasional. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sistem informasinya masih bisa digunakan meskipun oleh penyimpanan rusak dan banyak informasi hilang. Tetapi Alexander masih menemukan cara manusia kuat di bawah bimbingan kecerdasan buatan seperti penuh dengan pendidikan IPA. Itu Monster memiliki kematian kerja yang jelas dan membuktikan banyak ketertiban tingkat peradaban yang jauh lebih tinggi daripada manusia di darat. Tapi sebab mereka masih makan ternak, Alexander bergerak dengan hati-hati, namun dia masih ditemukan oleh manusia kuat. Dia dijarah tidak disangka. Di sini dia tidak hanya menemukan barang, juga secara tidak terduga menemukan kebenaran dia ini. Dia ini tertidur di neraka. Kira-kira ada apa? Halo ya. Kira-kira ada apa? Halo ya. Iya, tadi masuk lagi bisa. Jadi kayak masih cocok gak sih penambahan? Kayak dari kayak kampus masa.
lagi. Coba mana lucunya? Untuk seorang anak secara tidak sengaja jatuh di atas piramida, tapi mestinya dia disuruh untuk ada apa ini? Bisa tarik suara letupan. Piramida itu letus seketika. Ternyata piramida itu hanya meletus. Sebenarnya siapa yang memiliki piramida? Ini adalah Ahyang. Dia ingin menjadi sosok inovasi dari dunia dan terima teguran. Dia menjadikan anak kecil dari bawah. Selalu memecahkannya. Selalu banyak pakaian besar pas. Dia mengeluarkan itu. Balokkan. Dia mengendarai bus truk. Tempat yang kedua. Ada yang membawa tangannya sebagai sana. Bentuk mereka para perampok mencuri setelah jas manajer bank saat tadi. Tapi kalau waktu syuting itu kan syutingnya pasar malam, seringnya malam loh. Iya. Ada nggak sih teman-teman yang suka seperti itu? Kita beli buat area. Itu kalau Ini guys, aku baru beli tas. Tasnya bagus yang mana? Kalau ada dong. Tasnya juga. tapi jujur Itu lah. ini sebagai korban gitu. Ini not udah nggak. Udah coba kalian bawa anak dalam sidang. Berdua sama Dana pernah janji atau kembalikan sama Dana gua mau start. Elis yang tergabung oleh tetap Udah kebagiannya kasutnya. ember. Elis yang tergabung oleh tentara merah. Ini panjang banget. Musika namun di tengah ketika berdayaan Elis tiba-tiba saja ekor harimau peliharaan tentara merah keluar dari dalam kandangnya dan menghampiri Elis untuk menyelamatkannya agar pergi meninggalkan istana Ratu Merah. Yang setelah mendengar hal tersebut menjadi murka ia dan bertambah semakin murka mengetahui apa saja yang terjadi di masalah. Juga 9 pedang yang diramalkan akan mengakhiri dinasti kerajaan Ratu Merah dan untuk mencegah hal tersebut Ratu Merah akan memanfaatkan rekan Elis yang kini menjadi tawanannya. Sementara Elis yang setelah tiba di istana Ratu Putih segera menyerahkan pedang tadi kemudian diajak oleh Ratu Putih untuk meracik suatu ramuan guna mengembalikan Ratu Elis setelah Elis meminum ramuan yang Ratu Putih ciptakan. Tubuhnya seketika menyusut dengan sangat cepat hingga membuat gaunnya terlihat sangat besar. Kemudian setelah itu Ratu Putih mengajak Elis untuk menemui sosok bijak yang pernah menunggunya yaitu Absolem untuk meminta nasihat darinya tentang apa yang harus Elis lakukan setelah ini. Lama kemudian Absolem pun menghilang dari hadapan Elis setelah memberi Elis beberapa petunjuk. Sementara Heta yang dalam pintu tajam akan dieksekusi oleh Ratu Merah didatangi oleh kucing ratu rekannya menawarkan Heta sebuah bantuan. Kemudian setelah itu merintahkannya agar dimusnahkan Heta ini. Elis yang tergabung oleh saat mendadak itu Heta justru tersenyum lebar saat dirinya akan dieksekusi karena seketika menghilang saat dapat sangat muncul menyentuh badannya di mana hal tersebut merupakan tipuan. Heta menjalankan kita sebelumnya sangat kucing hantu rekannya. Setelah itu Heta pun mendatangi Ratu Merah untuk membongkar semua kebohongan yang para pelayannya gunakan agar Ratu Merah atau eksekusi mereka semua. Namun setelah mengetahui kebohongan yang para pelayannya lakukan, Ratu Merah meminta para anggotanya untuk mengeksekusi
negara kantoran. Today are Wednesday. Gimana om bosnya? Itu wajib. Ah, kak. Enggak anak-anak. Rokoknya lu jadi. Ada sopo sih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa, adik-adik? Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Halo, ada yang tahu ini belajar tentang apa? Bakteri. Imunologi, Bu. Imunologi, Baik. Bu. Imunologi. Apa yang kalian ketahui tentang imunologi? Aku ini Ilmu yang terkait tentang sistem kekebalan tubuh, Bu. Ilmu yang terkait tentang sistem kekebalan tubuh. Oke, benar ya. Jadi kali ini ya, kita bersama-sama akan mengawali atau mengenal terkait dengan apa itu imunologi. Semoga nanti adik-adik bisa mengerti apa yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai dari histori atau sejarah imunologi itu sendiri ya. Kemudian bagaimana perkembangan dari ilmu imunologi itu ya, dimulai dari penelitinya siapa yang menemukan tentang imunologi itu sendiri hingga sekarang. Kemudian nanti juga akan kalian pelajari tentang ruang lingkup imunologi, kemudian cabangnya, perannya, serta hubungan antara farmasi dan imunologi, lalu tipe dari imun itu sendiri ya, tipe dari imun, kemudian nanti akan dijelaskan juga macam-macam dari immunity ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk PPT kita kali ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, biasa dipanggil Bu Nurul ya kalau di kampus. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai imunologi ya. Untuk mata kuliah imunologi ini nanti ya, kalian akan ditemani oleh 3 dosen pendamping ya, yaitu yang pertama insya Allah nanti pertemuan pertama hingga keempat ya, itu nanti akan
ditemani oleh saya belajarnya. Kemudian nanti pertemuan kelima hingga ke pertemuan kelima hingga ke-10 nanti akan ditemani oleh Pak Indra. Kemudian nanti sisanya ini nanti akan didamping oleh Bu Herlinda. Nah, ini adalah topik-topik yang insya Allah nanti akan dibahas pada pekan sebelum UTS ya. Jadi pertemuan pertama yaitu tentang pengantar imunologi, pertemuan kedua yaitu tentang antigen, pertemuan ketiga yaitu tentang antibodi, 4 ini nanti respon imun, kelima adalah sistem komplement, keenam sitokin, ketujuh adalah respon imun terhadap parasit dan virus ya. Baik. Sebelum ini adik-adik sudah mendownload RPS yang ada di Oasis. Sudah mendownload RPS yang ada di Oasis? Halo? Belum, Bu. Belum Ya, Ibu. nanti ya adik-adik, ini mumpung kalian masih semester berapa? Ini 2 ya? Kalian ini semester 2 atau semester berapa? Semester 2 ya, Bu. Nah, mumpung masih tingkat 1, semester 2, silahkan nanti ya kalian rajin-rajin untuk mengecek RPS sebelum perkuliahan dimulai. Agar apa? Agar nanti pada saat perkuliahan dimulai, pikiran kalian tidak datang dengan pesannya kosong ya. Jadi tidak ada gambaran sekali terkait apa yang akan dipelajari pada hari itu. Padahal di RPS-nya ya sudah tertera topik-topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Jadi berharapnya kalian sebelum dimulai kalian sudah membaca dulu. Jadi tidak benar-benar tidak mengerti sama sekali kalian akan dibawa kemana dengan kendaraan yang akan saya kemudikan ataupun dosen-dosen kemudikan. Jadi kalau mau diantar masuk ke jurang, kalian ngikut aja ya seperti itu. Nah, jadi saya berharap ya adik-adik ini mumpung masih semester 2, rajin-rajinlah untuk melihat RPS, kemudian kalian pelajari terlebih dahulu topik-topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan, sehingga nanti kalian bisa membaca atau paling tidak nanti kalau malas membaca silahkan cari di YouTube ya, yang jelas untuk mengantarkan kalian sehingga nanti saat kami menyampaikan ya pikiran kalian ini tidak kosong dan kalian bisa nyambung ya. Jadi tidak ada saat sudah seperti ini yang namanya alasan karena dulu saya bukan dari IPA ataupun dari SMK ya ataupun eksakta lainnya ya. Saya dari IPS dulu jurusannya komunikasi atau lain-lain ya. Jadi tidak ada alasan seperti itu karena kalau kalian sudah masuk ke sini saya harap kalian sudah siap dengan segala sesuatunya untuk belajar terkait dengan jurusan yang kalian ambil ya. Jadi biar apa? Biar nanti pada semester-semester selanjutnya kalian sudah mulai terbiasa. Jadi nanti saat menjalaninya kalian tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat karena sudah lebih dulu mencari tahu tentang topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Oke. Baik. Kita saya lanjutkan tentang pengantar imunologi. Ini tentang imunologi ya. Jadi ayo, awas. Enggak jelek. Jadi imunologi ini dia berasal dari bahasa Latin ya. Kata imunologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu immunis yang artinya adalah membebaskan ya. Yang artinya adalah membebaskan. Jadi ilmu imunologi ini merupakan kajian ilmu yang terus berkembang ya hingga saat ini dan sudah banyak teman-teman baru yang dikaji dalam bidang keilmuan ini.
Nah, untuk memahami tentang konsep dasar imunologi ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, sebenarnya dari awal ya, eh, kecil ya, kalau enggak dari adik-adik melihat anak kecil ya, anak bayi atau balita yang umurnya kurang dari 1 tahun ya, yang mana eh, itu kan merupakan umur-umur yang mereka itu sangat aktif ya, aktif bergerak walaupun belum bisa berjalan ya kan. Ada yang bisa berjalan tapi masih eh, belum bisa berjalan dengan baik ya. Nah, saat mereka ini sudah bergerak aktif ya bisa merangkak ataupun ada yang berjalan. Nah, mereka itu akan menghampiri benda-benda yang ada di sekitar mereka ya. Jadi mereka itu akan menghampiri benda-benda yang ada di sekitar mereka yang bisa mereka pegang. Kemudian setelah dipegang mereka akan lihat. Nah, nanti setelah dilihat akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, saat mereka itu mengambil benda tersebut dan memasukkan ke dalam mulutnya ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada suatu hal yang bisa kita ambil ya. Hal yang bisa kita ambil. Jadi benda tersebut itu kan belum dalam keadaan atau tidak dalam keadaan bersih ya, bersih atau steril ya. Jadi benda-benda yang ada di bawah ya, yang berserakan gitu, itu kan mereka itu kan kotor ya. Nah, jadi saat dimasukkan ke dalam mulutnya, nah itu sebenarnya dari sana itu sudah mengajarkan kita tentang konsep dasar imunologi ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari peristiwa tersebut ya. Jadi dengan memasukkannya tadi ya, karena banyaknya kuman atau mikroorganisme yang ada di benda yang dimasukkan ke dalam mulut si anak kecil tadi, nah ini ternyata si anak itu dia sedang membangun sistem imunitas yang mana ini nanti itu berguna ya bagi tubuhnya saat dia ini tumbuh dan berkembang ya. Nah, peristiwa tersebut kan tidak sengaja dilakukan ya oleh si bayi atau tidak secara sengaja karena mereka tidak tahu ya. Jadi mereka lihat kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi saat kuman-kuman itu masuk, nah itu ternyata dia ini bisa merangsang ya perkembangan sel-sel imunokompeten dan bahkan mengembangkan sel-sel memori yang nantinya ini dapat digunakan melawan invader patogen. Nah, jadi insting semacam ini ya atau untuk defense atau perlindungan diri itu sebenarnya sudah didesain atau dimiliki oleh setiap makhluk hidup tanpa untuk dimintanya. Jadi itulah desain defense kita terhadap lingkungan ya yang sudah terbentuk mulai dari kecil. Jadi saya harap dengan seperti itu kalian banyak-banyak mengucapkan syukur ya, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana sudah menciptakan kalian ya dalam keadaan sempurna dan sehat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa imunologi ini merupakan ilmu yang pelajari tentang sistem pertahanan tubuh ya. Tentang pertahanan tubuh ya, yang mana di sini itu awalnya bahasa atau kata tersebut ya itu dipakai oleh senator yang berasal dari Romawi ya. Jadi awalnya itu adalah mengacu pada suatu perlindungan hukum ya atau hukum-hukum yang melindungi ya. Yang mana ini hukum-hukum tersebut itu ditawarkan kepada para senator Romawi untuk melindungi mereka saat mereka berada dalam periode masa menjabat. Nah, jadi dari istilah tersebut ya, maka istilah imunis ini selanjutnya dipakai dalam kajian tentang imunologi.
Nah, istilah ini kemudian ditunjukkan atau diadopsi Istilah ini kemudian diadopsi ya untuk menunjukkan perlindungan yang didapat secara alami ya terhadap suatu penyakit ya seperti penyakit campak atau cacar ya. Jadi konsep dari apa istilahnya imunitas yaitu berarti perlindungan dan kekebalan sesungguhnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seseorang ini bisa mengembangkan kekebalan tubuh seumur hidup terhadap penyakit tertentu setelah tertular hanya sekali. Nah, di sini ada yang namanya sistem imun dan respon imun, yang mana pada sistem imun ini merupakan apa istilahnya pengertian dari sel ataupun molekul yang bertanggung jawab terhadap kekebalan tubuh. Sedangkan respon imun itu adalah respon ya dari sel atau molekul yang bergabung menjadi satu yang dia ini apa namanya bereaksi atau merespon saat ada zat asing yang masuk ke dalam sel tubuh atau yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi ilmu imunologi ini apa istilahnya ini konsepnya ya itu sudah berkembang sejak zaman dulu ya, terutama pada ini peradaban bangsa Cina ya, yang mana nenek moyang bangsa Cina ini ya, mereka itu membuat ya puder ataupun bubuk dari serpihan kulit penderita cacar untuk melindungi anak-anak dari penyakit atau dari infeksi penyakit cacar ya, cacar. Nah, puder ini didapatkan dari kerokan ya, kerokan lesi kulit pasien ya yang menderita cacar. Yang selanjutnya ya puder tersebut itu dipaparkan kepada anak-anak dengan cara dihirup. Dengan cara dihirup. Nah, kemudian ternyata cara yang mereka lakukan tadi ya dengan menyebarkan serpihan dari kulit penderita cacar ini ternyata mampu menciptakan kekebalan anak-anak terhadap infeksi cacar yang saat itu sudah mewabah. Jadi pada waktu itu belum ada ilmuwan yang mampu memberikan penjelasan ya mengapa anak-anak yang menghirup puder ataupun serbuk dari serpihan kulit penderita cacar ini dia menjadi kebal. Nah, kemudian pada saat abad kelima sebelum Masehi ini juga ini ya di apa saja benua Eropa ini juga dilakukan ya apa saja peradaban yang sama yang mana mereka yang merawat orang-orang yang terkena wabah ya. Nah, ini ternyata mereka memiliki apa saja atau yang berkontak ya. Ternyata mereka ini memiliki ketahanan yang lebih baik ya daripada orang-orang yang tidak pernah melakukan kontak dengan orang yang terkena wabah ya. Kemudian dari sana, nah ini maka mulailah terdapat perkembangan dari ilmu imunologi ya, yang mana ini dimulai dari penemuan vaksin oleh Edward Jenner ya, Edward Jenner pada tahun 1700-an ya. Nah, ini di sini Edward Jenner ini dia menemukan
vaksin ya, menemukan vaksin terhadap penyakit cacar yaitu smallpox ya, smallpox. Nah, dengan penemuan vaksinnya yang dilakukan oleh Edward Jenner ini, kemudian dia suntikan kepada individu sehat yang dari sini ditemukanlah istilah yang disebut sebagai vaksinasi. Jadi vaksin itu merupakan strain yang telah dilemahkan dan tidak memiliki potensi untuk menimbulkan penyakit bagi individu yang sehat. Sehingga pada tahun 1979 ya dari penemuan si Edward Jenner ini WHO menyatakan bahwa smallpox ini musnah ya. Musnah atau tidak berkembang. Nah, kemudian dari Edward Jenner ini pada abad ke-19, nah ini Robert Koch ya, ini mulai ya, ada Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari penemuan Robert Koch ini akhirnya dia ini apa saja menemukan tentang mikroskop ya. Nah, dari situ dia mengamati tentang mikroorganisme yang mengakibatkan penyakit infeksi seperti kelompok bakteri, virus, dan parasit. Nah, kemudian dilanjutkan oleh penelitian Louis Pasteur ya, yang mana dia ini menemukan metode vaksinasi untuk penyakit TBC, antraks, dan kolera. Dilanjutkan pada tahun 1890 ya, ini menemukan antibodi pada serum individu yang diberi vaksin. Lalu terus berkembang hingga ke tahun 2016 ya, atau mulai memasuki abad ke-20. Nah, ini Matthew Halpert menyatakan peran sel dendritik untuk presentasi antigen. Nah, jadi inilah sejarah dari perkembangan ilmu imunologi ya. Mulai dari sebelum Masehi hingga ke abad ke-17 ya, hingga ke abad ke-20. Nah, ruang lingkup ilmu imunologi ya, ini berkaitan dengan berbagai macam bidang ilmu ya, diantaranya ada mikrobiologi, yang mana mikrobiologi ini adalah bidang ilmu yang mencakup ya pengujian aktivitas anti senyawa ataupun ekstrak pada hewan coba yang dikondisikan sakit melalui injeksi mikroorganisme. Nah, kemudian patologi ini kaitannya dengan pertahanan tubuh dalam melawan berbagai penyakit ya, seperti alergi, autoimun, hipersensitif, dan kanker. Kemudian bioteknologi ini kaitannya dengan produksi vaksin, antibiotik, suplemen tubuh, dan alat bidang kesehatan. Lalu fisiologi ini terkait dengan sistem metabolisme tubuh, kemudian farmakologi
sebagai ini ya, obat sebagai imunomodulator. Kemudian biomedis ini kajiannya itu yang terkait dengan imunologi itu tentang respon imun akibat transplantasi organ. Nah, ini adalah perkembangan imunologi yang bergantung kepada perkembangan teknologi ya. Jadi cabang imunologinya ini bisa mengkaji tentang alergi, imunologi klinik, imunobiologi, dan seterusnya. Kemudian peranannya di sini dalam imunologi itu adalah bisa sebagai untuk pendiagnosis, terapi, profilaksis, prevensi, prognosis, dan prediktif. Nah, ini adalah hubungan antara bidang farmasi dan ilmu imunologi ya. Kaitannya di sini adalah pada bidang farmasi ini salah satunya ini bisa mengkaji ya obat-obat yang dapat menginduksi respon imun secara spesifik ya. Ini yang kaitannya dengan imunologi. Kemudian obat-obat yang dapat meregulasi fungsi imun. Kemudian kajiannya dalam bidang terapi dan diagnostik. Nah, ini bisa dengan menggunakan antibodi. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan limfokin dan monokin ya untuk mengkaji tentang terapi ya, kaitannya antara bidang kajian farmasi dengan imunologi. Nah, di sini obat itu bisa berfungsi sebagai imunosupresor dan imunomodulator untuk terapi penyakit alergi, defisiensi imun, dan transplantasi organ. Kemudian untuk terapi ya, nah ini bisa dengan menggunakan antibodi ya maupun sitokin, yang mana antibodi dan sitokin ini bisa diisolasi dari darah ataupun diproduksi dengan teknik bioteknologi yang digunakan untuk menterapi ya penyakit-penyakit yang mana ini sifatnya ganas ya, seperti kanker maupun AIDS. Ini adalah selanjutnya itu terkait dengan type of immunity ya. Jadi semua mekanisme yang terjadi pada sistem imunitas ini pada dasarnya itu mengikuti fenomena umum yang ada dalam sistem biologi. Dalam hal ini itu adalah kaitannya antara signal transduksi dalam sistem imunitas itu dapat muncul karena adanya molekul yang disekresi oleh suatu sel dan memiliki sel target lain ataupun sel itu sendiri. Nah, untuk tipe dari immunity ini ya, ada yang terbentuk ya secara adaptif ya, atau adaptive immunity, kemudian innate immunity, local immunity, dan herd immunity. Nah, respon tubuh yang diperantari oleh antibodi dikenal dengan istilah respon imunitas adaptif atau adaptive immunity ya. Mengapa disebut sebagai adaptive immunity atau imunitas adaptif? Ini diakibatkan oleh antibodi yang diproduksi tersebut itu melalui suatu proses adaptasi terhadap adanya patogen yang menginfeksi di dalam tubuh. Nah, respon imunitas adaptif ini dia memiliki peranan sangat penting bagi pertahanan selanjutnya dalam melawan patogen yang
sama. Kemudian ada innate immunity ya. Innate immunity itu merupakan resistensi ya atau ketahanan atau kekebalan dari individu yang terbentuk ini dari mulai lahir. Jadi innate immunity ini merupakan imunitas yang bekerja tanpa memerlukan waktu untuk menjadi sel efektor dan tanpa spesifikasi dalam mengenali antigen tertentu. Jadi baik adaptif maupun innate immunity ini ya, dia ini keduanya ini bisa dikatakan aktivitasnya itu saling bergantung ya satu sama lain ya, terutama keduanya ini juga sangat bergantung terhadap aktivitas sel darah putih yaitu leukosit. Yang mana innate immunity ini dilakukan oleh sel-sel granulasit dan makrofag, sedangkan adaptive immunity ini dilakukan oleh sel-sel limfosit. Jadi keduanya ini ya antara adaptive dan innate immunity ini dia berperan dalam keakuratannya dalam mengeliminasi patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian local immunity ya. Local immunity ini merupakan suatu kekebalan yang terbentuk hanya pada tempat tertentu saja atau pada tempat yang terinvasi oleh patogen. Kemudian ada istilah herd immunity ya. Herd immunity itu adalah sistem imun atau kekebalan yang terbentuk pada level atau tingkatan komunitas ya. Komunitas itu kumpulan dari populasi ya. Populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan dari individu ya. Kumpulan dari individu-individu yang sama itu membentuk suatu populasi, kemudian dari suatu populasi itu kumpul membentuk suatu komunitas. Jadi bayangkan ya banyaknya sebanyak itu ya. Jadi kumpulan-kumpulan dari populasi yang memiliki kekebalan ya terhadap wabah atau penyakit tertentu yang berkumpul menjadi satu. Nah, ini yang disebut sebagai herd immunity. Jadi tadi saya sampaikan bahwa innate immunity itu merupakan sifat-sifat imunitas yang bekerja tanpa memerlukan waktu untuk menjadi sel efektor ataupun tanpa spesifikasi dalam mengenali antigen tertentu. Jadi di sini salah satunya itu adalah sel yang bisa berperan ya sebagai innate immunity itu adalah sel granulosit dan makrofag ya. Jadi
makrofag itu yang nantinya bisa melakukan respon pertahanan secara langsung tanpa menunggu waktu saat ada mikroorganisme penyebab infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi respon ini itu sangat berbeda sekali ya dibandingkan dengan yang adaptif immunity atau yang respon dalam bentuk antibody. Jadi makrofag ya ataupun sel leukosit lainnya, contohnya itu neutrofil ya. Nah ini dia berperan sebagai barrier pertama yang apabila ada patogen yang masuk. Jadi mereka ini akan langsung mengeliminasi ya, langsung memakan ataupun menghancurkan ya, sehingga nanti individu tersebut tidak akan terinfeksi oleh suatu penyakit. Kemudian untuk adaptif immunity ini ya, jadi mekanisme pada adaptif immunity ini dia sangat berbeda dengan yang innate tadi ya. Nah ini dia banyak dilakukan oleh sel-sel fagosit ya. Maaf, antibody. Jadi pada yang adaptive immunity ini ya, baik, yang untuk adaptive immunity ini ya, tadi berbeda dengan yang innate ya. Jadi mereka ini akan terbentuk ya setelah menganalisis patogen apa saja yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi mereka akan mengaktifkan sistem memori yang dari sistem memori itu nanti itu akan terbentuk suatu antibody ya. Antibody. Jadi antibodinya ini atau antibody yang terbentuk ini dia hanya dapat tersintesis jika ada antigen yang sesuai. Jadi bedanya dengan yang innate tadi, kalau innate tadi itu kan dia secara langsung ya, saat ada patogen masuk langsung diserang, langsung dimakan. Sedangkan pada yang adaptif ini dia memerlukan waktu ya, memerlukan waktu jadi tidak langsung menyerang, tapi akan dipelajari terlebih dahulu sehingga nanti saat terbentuklah suatu antigen ya, dari sistem adaptif ini akan membentuk suatu antibody sehingga ini nanti ya keuntungannya dari adaptive immunity itu adalah adanya memori yang tersimpan sehingga saat ada patogen yang sama menginfeksi di waktu selanjutnya, nah ini dia sudah sudah prepare ya, jadi sudah prepare karena sudah ada ingatannya. Sudah ada ingatan, oh ini dulu pernah masuk dan mengakibatkan penyakit ini, makanya akan langsung dihalau patogennya, akan langsung dimusnahkan ya dengan antibodi yang sudah terbentuk sebelumnya tadi.
Kemudian pada adaptive immunity ini dia merupakan sistem pertahanan atau sistem imun yang paling kuat ya dibandingkan dengan yang innate tadi ya. Tapi bukan berarti apa istilahnya adaptif ini apa istilahnya lebih bagus, tidak. Jadi keduanya ini saling ini tadi yang saya sebutkan bahwa keduanya ini saling bekerja sama ya untuk mengeliminasi ya secara langsung dan secara cepat terhadap patogen yang masuk ya. Karena patogen mengapa harus secara langsung dan cepat ya? Karena patogen yang masuk ini dia itu biasanya memiliki kemampuan dalam berkembang biak. Jadi kemampuan berkembang biaknya ini sangat cepat. Makanya adaptif dan innate itu biasanya itu saling terkait satu dengan lainnya. Ibaratnya ya, kalau dalam medan perang ya itu gambarannya mudahnya itu seperti ini. Yang innate immunity itu adalah prajurit. Jadi prajurit itu kan biasanya dia itu ada di depan, sedangkan adaptif ini adalah jenderal. Jenderal itu adalah yang ada di belakang ya. Nah, jenderalnya itu kan biasanya yang menguasai teknik strategi dari perang ya, dari perang. Jadi di sana itu kan teknik atau strategi dari perang itu didapatkan dari pengalaman saat berperang di lapangan. Nah, makanya waktu saat musuh menyerang, yang pertama kali kontak itu adalah yang prajuritnya terlebih dahulu kan. Nah, prajurit yang di depannya itu yang mereka akan menghalau musuh. Nah, nanti yang jenderalnya itu baru nanti yang apa istilahnya jika semakin apa istilahnya serangannya ini tidak berhenti, maka jenderalnya juga akan turun ya, membantu membantu prajurit dan juga mengarahkan ya. Karena itu tadi mengarahkan dari pengalaman strateginya saat dia berada di medan perang yang terdahulu atau yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah tabel ya perbedaan atau perbandingan antara innate immunity dan accurate ya, accurate atau adaptif. Nah, ini nanti silahkan ya adik-adik baca sendiri ya, mulai dari definisinya, kemudian tipenya, kemudian waktu perkembangannya ya. Jadi pada yang innate ini dia waktu perkembangannya itu pendek ya. Jadi hanya hitungan jam. Sedangkan yang accurate dia itu lama ya. Nah, bedanya lagi ya, kalau innate ini dia tidak spesifik. Jadi semua benda asing yang masuk dan mereka nyatakan sebagai benda asing ya atau patogen. Nah, ini mereka akan langsung diserang ya. Jadi kebanyakan itu sifatnya itu adalah non spesifik, tapi ada juga yang spesifik. Sedangkan yang accurate immunity ini dia aktif dan pasif ya. Nanti akan saya berikan. Nah, kemudian ini adalah tipe-tipe dari innate immunity ya. Jadi ada individual immunity, ada racial immunity, dan species immunity. Yang mana pada individual immunity ini adalah bisa dicontohkan ya dari ini apa anak kembar ya, anak kembar. Jadi yang innate tadi yang pertahanan diri dalam tubuh yang langsung merespon terhadap benda asing tersebut ya atau patogen yang masuk ini jika individual immunity ya ini itu contohnya adalah pada anak kembar yang mana pada anak kembar ini kan kembar identik ya istilahnya kembar identik yang di sini yang dikaitkan itu adalah tentang kembar identik yang mana kalau kembar identik itu kita lihat ya mulai dari wajah tingginya bahkan ya. Jadi karena identik mereka itu terlihat sama. Namun ternyata dalam merespon dari serangan patogen, nah ini mereka itu memiliki apa istilahnya respon yang berbeda ya di masing-masing individunya itu. Makanya disebut sebagai individual immunity. Jadi responnya itu ada yang apa istilahnya memiliki ketahanan yang tinggi, yang satunya bisa memiliki ketahanan yang rendah. Nah, ini dicontohkan ketahanannya itu terhadap penyakit tuberkulosis ya. Jadi pada yang homozygous twin atau kembar identik ini ternyata
tidak semuanya itu sama-sama lemah ataupun sama-sama kuat saat terpapar oleh tuberkulosis. Tetapi yang satunya ada yang kuat, satunya ada yang lemah. Namun beda hal yang terjadi ya. Ini jika pasalnya kembarnya tidak identik ya. Jadi kalau kembarnya ini tidak identik ya, mereka ternyata ini memiliki kekebalan tubuh yang tinggi dibandingkan dengan yang kembar identik tadi ya. Jadi tidak mudah terserang oleh tuberkulosis ya, karena kembar tidak identik itu dia atau mereka itu berasal dari dua sel telur yang berbeda dengan yang identik tadi ya. Jadi kedua-duanya ini bisa dikatakan bisa survive karena memiliki respon imun yang kecepatannya ini pada masing-masing individu ini memiliki kemampuan kecepatan yang berbeda, namun sama-sama tidak terlalu beresiko terhadap penularan tuberkulosis. Kemudian ada racial immunity ya. Racial immunity itu terkait dengan imunitas yang terbentuk pada suatu ras ya. Yang di sini itu adalah dicontohkan pada ras Mediterania yang mana kelompok atau penduduk yang masuk dalam ras Mediterania ini ternyata mereka ini tidak mudah ya terserang oleh parasit Plasmodium falciparum penyebab penyakit malaria ya. Jadi secara genetik ya, ini tidak mudah terinfeksi oleh malaria yang diakibatkan oleh Plasmodium falciparum. Karena apa? Karena sel darah merah pada penduduk Mediterania ini atau ras Mediterania ini dia memiliki bentuknya itu adalah bulan sabit ya. Jadi karena bulan sabit Plasmodiumnya ini susah untuk mengenali dan berkembang biak ya. Beda dengan yang orang yang bentuk dari sel darah merahnya ini normal ya, yaitu bulat cekung ya. Kalau ini karena bulan sabit jadi tidak bukan host atau wadah yang tepat bagi Plasmodium ini untuk berkembang biak di dalam darahnya ini ya. Jadi itu menghambat perkembangan dari Plasmodium. Makanya Plasmodiumnya atau Plasmodium falciparum ini jarang bisa berkembang di dalam ras penduduk Mediterania. Kemudian spesies immunity ya, spesies immunity ini contohnya itu adalah patogen-patogen yang mana dia ini resisten terhadap misal di sini contohnya adalah ayam dan tikus ya, yang mana pada ayam ini ada yang namanya bakteri penginfeksi Bacillus anthracis ya. Bacillus anthracis ini penyebab penyakit antraks. Nah, Bacillus anthracis ini ya pada saat dia masuk ke tubuh ayam ya, ayamnya ini resisten ya atau sehat ya, tidak mengakibatkan sakit ke tubuh ayam. Namun beda cerita jika dia itu terkena ke manusia. Jadi manusianya itu bisa sakit ya saat Bacillusnya ini masuk ke dalam tubuh manusia. Selain pada manusia, host dari Bacillus anthracis ini juga bisa menginfeksi sapi ya. Jadi kalau pada ayam unggas ya, spesies unggas ya. Nah, ini dia menjadi tidak aktif ya, bakterinya nggak bisa menginfeksi. Namun kalau pada yang golongan mamalia, sapi, manusia juga, nah ini ternyata Bacillusnya ini menjadi aktif dan mengakibatkan penyakit. Kemudian pada tikus juga ya ada Corynebacterium diphtheriae ya, yang mana penyakit difteri ini saat mereka ada di dalam tubuh tikus ya, difteri ini dia menjadi tidak aktif ya, karena tidak mengakibatkan si tikusnya ini sakit. Nah, tapi saat masuk ke dalam tubuh manusia, manusianya jadi sakit. Sakitnya disebut sebagai
bakteri ya. Jadi secara spesies immunity itu adalah ini, ada spesies-spesies tertentu yang dia ini resisten ya dalam patogen tertentu, tetapi saat masuk ke spesies yang lain justru patogen tersebut menjadi aktif dan mematikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ya innate immunity itu adalah faktor umur, kemudian status nutrisi dan level hormon ya. Yang mana pada faktor umur ya, umur orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda, misalnya terhadap ini penyakit pneumonia. Jadi orang yang lebih tua ini lebih rentan terserang oleh pneumonia daripada yang muda. Karena apa? Karena pada yang tua, nah ini biasanya semakin bertambah usianya, ya proses metabolisme itu semakin rendah ya, semakin berkurang. Beda dengan yang masih muda ya, masih aktif, sehingga saat ada patogen yang masuk, nah ini responnya lambat dibandingkan dengan yang muda. Kemudian status nutrisi ya, kaitannya dengan kekurangan vitamin A, vitamin C, dan asam folat ya. Ini ternyata bisa ya ini mengakibatkan individu tersebut menjadi mudah untuk terserang patogen, yaitu kelompok mikroba atau bakteri. Kemudian di sini untuk hormonal ya, ini dicontohkan bahwa individu dengan kelainan hormon, nah ini ternyata meningkatkan ya kejadian infeksi. Contohnya di sini adalah individu yang memiliki sakit DM atau diabetes mellitus, kemudian hipotiroid dan juga disfungsi adrenal, yang mana ini dapat meningkatkan dalam kejadian infeksi yang diakibatkan oleh bakteri kelompok Staphylococcus, Streptococcus, ataupun jamur Candidiasis, Aspergillosis, Zygomyid, dan juga bakteri penginfeksi lain. Jadi ketidakseimbangan level hormon ini ternyata mampu mengubah sistem homeostasis yang ada di dalam tubuh, sehingga orang tersebut itu lebih cenderung untuk terinfeksi suatu penyakit. Adik-adik, sebelum saya lanjutkan dari sini, apakah ini apa saja bisa diikuti, bisa dipahami? Tadi ada tipe imun, tadi ada apa tadi? Ada apa saja? Ada tipe imunitas tipe imunitas tadi ada apa saja? Reaksi imun tadi ada apa saja? Ingat cuma ada sih Masih ingat nggak innate itu apa? cobaan Masih ingat nggak innate itu apa? Innate itu yang dari lahir, Bu. Ya, innate yang dari lahir. Selain itu, Ada adaptif, ada lokal, sama community. selain dia dari lahir, yang paling cepat antara innate dan adaptif itu yang mana responnya? Yang lokal, Bu. Yang innate ya. Adaptif itu apa? Yang adaptif immunity, ada yang tahu nggak? Selain Andi Lukman, ada yang bisa menjelaskan nggak tentang adaptive immunity itu apa? Kalau yang innate tadi kan yang dari lahir sudah terbentuk, kemudian yang paling cepat responnya, tetapi tidak spesifik. Sedangkan yang adaptif,
macamnya tadi yang Inet juga disebutkan oleh Lukman ada 3 tadi ya. Kalau yang adaptif apa? Ada yang tahu? Halo? Ayo, selain Andi Lukman, ada yang tahu? Imun yang timbul dari rangsangan antigen tertentu, Ibu. Iya, ya. Jadi adaptif itu apa istilahnya? Bentuknya ini ya membentuk sistem memori dan membentuk antibodi yang mana antibodi ini terbentuk karena adanya antigen ya, antigen yang terbentuk dari responnya terhadap patogen. Oke, tadi siapa yang jawab ya? Devinta ya? Iya, Ibu. Nah, pada yang adaptif ini juga ini ya, apa istilahnya? Memorinya tersimpan sehingga saat patogen yang sama menginfeksi, nah ini bisa memberikan pertahanan ya. Jadi bisa langsung direspon. Saya lanjutkan kembali. Kemudian ini ada 4 tipe defensive barrier atau pelindung ya. Pelindung atau barrier pertahanan ya. Nah, ini ada yang barrier psikologi, barrier anatomi, fagositosis dan respon inflamasi. Nah, untuk yang barrier anatomi ya, anatomi. Nah, ini di sini dicontohkan yang masuk ke dalam barrier anatomi itu ada kulit dan juga membran mukosa. Kemudian sekret yang dihasilkan oleh kelenjar ini ya, kelenjar kulit yang ada di kulit dengan pH 3 hingga 5. Kemudian apa istilahnya saliva, air mata ataupun sekresi dari membran mukosa yang mana dia ini berfungsi sebagai ini pencuci ya dari adanya invasi mikroorganisme. Kemudian mukus ya, mukus itu merupakan cairan yang disekresikan oleh sel-sel apitel yang ada pada membran mukus ya. Kemudian mukosa yang ada pada membran saluran pencernaan ya. Kemudian ini organisme non-patogen ya yang berkolonisasi yang ada pada sel apitel yang berada pada permukaan mukosa. Jadi organisme yang patogen ini juga membantu ya, membantu dari adanya serangan patogen. Nah, ini ya contohnya dari anatomi barrier yang berupa silia, kemudian mukus ya. Silia dan mukus ini bisa ditemukan salah satunya pada organ paru-paru ya. Kemudian pada saluran pencernaan. Nah, ini mukus dan juga yang pH tadi ya. Serum tadi ya yang dihasilkan dengan pH 3 hingga 5. Kemudian barrier psikologi ya. Nah, maaf, barrier fisiologi ya. Nah, ini macamnya ada asam lambung ya, yang mana
adik-adik ketahui bahwa asam lambung ini dia memiliki pH yang sangat rendah sehingga dia mampu memusnahkan mikroorganisme yang masuk atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian lisozim ya, lisozim. Nah, ini enzim ya, suatu enzim yang bisa menghancurkan dinding sel. Dari contohnya di sini adalah dari suatu bakteri. Kemudian interferon. Interferon itu adalah sekret yang dihasilkan oleh sel ya sebagai respon terhadap infeksi ya, atau sebagai respon terhadap infeksi virus ya. Kemudian ada komplemen ya. Komplemen itu adalah kelompok ya dari substansi serum yang mudah larut, yang mana dia ini itu serumnya itu akan aktif ya saat terjadi ini apa namanya kerusakan pada bagian membran sel. Nah, jadi komplemennya ini dia akan aktif saat terjadinya kerusakan pada membran sel. Nah, kemudian ini barier yang fagositosis ya. Fagositosis itu merupakan sistem yang mana dia ini memakan ya atau mencerna material ataupun partikel yang berasal dari luar sel atau ekstraseluler ya. Seperti sel contohnya yang di sini ya, darah ya, sel monosit, neutrofil dan juga makrofag. Nah, ini yang berperan sebagai fagosit yang pemakan ya, pemakan material asing atau patogen. Kemudian inflammatory respon. Nah, di sini kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh invasi dari mikroorganisme patogen ya. Ini ternyata bisa menginduksi ya suatu respon yang disebut sebagai inflamasi. Jadi inflamasi itu bisa apa saja mengakibatkan ini. Bentuknya itu adalah kerusakan pada jaringan dari serangan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini bisa merusak ya, merusak jaringan. Kemudian untuk respon inflamatori itu sendiri ya, ada yang dirasakan itu ya, ada yang ini ya, biasanya mengakibatkan sakit ya, kemudian demam ataupun kemerahan ya, ataupun biasanya tumor ya, kumpulan dari tumpukan dari beberapa sel. Kemudian untuk mediator dalam terjadinya reaksi inflamasi itu macamnya ada yang pertama yaitu histamin ya. Histamin ini bisa mengakibatkan vasodilatasi dan meningkatnya permeabilitas terhadap dinding ya. Jadi bisa mengakibatkan reaksi alergi ya, seperti kemerahan tadi ya. Kemudian kinins ya. Kemudian ada akut fase protein. Nah, ini protein yang terbentuk dari reaksi inflamasi itu. Kemudian ada defensis ya. Defensis itu ada alpha defensis dan beta defensis ya, yaitu merupakan peptida kation yang diproduksi pada pori-pori yang ada di membran bakteri ya, atau sel-sel yang sudah mati karena patogen. Nah, untuk itu tadi yang innate, sekarang ke yang adaptive immunity. Untuk yang adaptive immunity itu ada aktif dan pasif immunity ya. Untuk yang aktif immunity ya, ini dia diinduksi oleh antigen asing ya, yang mana kemudian dia akan membentuk resistensi terhadap antigen tersebut ya. Jadi ini bisa ini ya, membentuk sistem imunitas alami yang ada di dalam tubuh dalam membunuh ya
membunuh agen penginfeksi. Saya lanjutkan adik-adik. Aktif immunity ini ya, dia ini terbentuk ya selama periode laten. Periode laten itu adalah yang mana individu tersebut itu sudah terinfeksi tetapi belum sampai bisa mengakibatkan atau menyebarkan ke individu yang lain ya. Jadi sudah sakit, sudah terinfeksi tapi tingkat infeksinya itu belum bisa sampai menularkan ke individu lainnya yang ada di sekitarnya. Jadi selama periode laten ini, maka imunitas itu akan terbentuk ya secara bagus, yang mana dia ini nanti imunitasnya ini akan bersiap ya, bersiap menghadapi agen mikroorganisme penginfeksi. Walaupun ini responnya itu agak lama ya, karena selama periode laten ya, namun dia ini memberikan imunitas yang khusus ya, atau sebagai respon yang utama. Jadi perkembangan dari aktif immunity ini cenderung lama, tetapi dia menjadi sebagai yang utama ya. Ada dua tipe dari active immunity, yaitu natural active immunity dan artificial active immunity. Yang natural active immunity itu adalah dia ini terbentuk secara alami ya, secara alami baik itu klinis maupun subklinis ya dari infeksi. Dan ini bertahan lama ya. Kemudian yang artifisial itu adalah ini bisa diinduksi ya dari individu yang sudah terinfeksi ya. Jadi diambil agennya tadi ya, agen penginfeksinya tadi, yang mana individunya itu sudah sehat, yang kemudian nanti kuman-kumannya atau patogennya itu diambil kemudian dilemahkan ya, lalu diinjeksikan ke individu yang lain untuk membentuk sistem pertahanan. Nah, mediator aktif community ini dia memiliki suatu mediator ya yang disebut sebagai cell mediated immunity ataupun humoral immunity. Nah, untuk mediator pada active immunity ini yang cell mediated immunity, nah ini dia dimediasi oleh sel T ya. Jadi hanya sel T yang nantinya akan
membentuk suatu apa istilahnya antibody ya. Kemudian dia ini pada sel mediated immunity ini berfungsi sebagai pemproteksi dari serangan jamur, virus ya maupun bakteri. Nah, untuk hipersensitifnya ini masuk dalam tipe 4. Nah, untuk macam selnya itu ada sel CD4 plus dan CD8. Perlu diketahui bahwa CD4 itu merupakan protein transmembran yang berfungsi sebagai koreseptor pada sel T ya. Sedangkan CD8 ini merupakan protein transmembran yang berfungsi sebagai sereseptor juga. Jadi kedua-duanya itu merupakan koreseptor pada sel T. Kemudian untuk humoral immunity ya, ini sel B ya, peranannya dimediasi oleh antibodi yang terbentuk oleh sel B ya. Kemudian ini berfungsi sebagai agen pelindung dari bakteri yang berasal dari luar sel ya, bakteri atau virus yang berasal dari luar sel yang menginfeksi saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan dan juga bisa sebagai pelindung dari infeksi virus. Nah, untuk hipersensitifnya ini dia masuk dalam tipe 1, 2, dan 3.
Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti nggak adik-adik? Bisa diikuti belum? Bisa, Bu. Yakin bisa. Ada rumah kuku. Eh, jika hafalan masih belum, tapi untuk penjelasannya masih bisa dipahami. Oke. Ini kalau masing activity cuman ini toh ya. Kamu ini ya, tadi Andi Lukman ya? Nggih, Bu. Senior tuh. Andi Lukman ini juga ini angkatan baru. Iya, Bu. Kamu dulu SMA-nya apa, Dek? IPS, Bu. PS. Iya. IPS tapi sudah ini ya. Kamu berarti ini ya, belajar dulu sebelum ini. Enggak juga, Bu. Cuma ngikutin yang dari awal lagi. Baiklah. Yang lainnya bagaimana selain Andi Lukman? Ini karena materinya panjang sekali adik-adik, sisanya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya saja. Capek ya ternyata. Yang lainnya bagaimana? Minggu. Bisa diikuti? Coba saya kasih tugas untuk kelas ini. Ini kelas apa ini? Aku. Ini kelas A, B, atau C? Kelas A. Nah, pada kelas A, silahkan cari tahu ya, pengertian dari antigen itu apa, antibodi itu apa, kemudian sel B itu apa, sel T itu apa, lalu istilah dari antigenik, determinan, dan epitopes itu apa. Paham? Sudah dicatat? Belum. Sudah dicatat? Apa Mohon perlu maaf. saya Bisa ulangi? Diulangi ya. Iya, Bu, diulangi. Antigen itu apa? Pengertian dari antigen, antibodi, sel T, sel B, epitop, determinan, istilah antigenik, kemudian MHC. Bisa nggak nulis MHC? MHC. MHC itu kepanjangannya yaitu Major Histocompatibility Complex. Paham? Kemudian silahkan cari tahu tentang macam-macam dari sel darah putih atau leukosit. Dari sel darah putih tersebut atau leukosit tersebut, mana yang berfungsi sebagai makrofag? Kok hangat sih di sini? Jangan. Terus tadi ada saya sebutkan istilah CD4 dan CD8.
Apa fungsi dari keduanya ini, CD4 dan CD8? Tadi kan saya jelaskan tentang sel T ya, yang aktif immunity tadi kalau nggak salah. Aktif immunity tadi kaitannya kan dengan sel T, yang mana sel T ini membutuhkan CD4 dan CD8. Apa itu CD4 dan CD8? Dan fungsinya untuk apa? Kalau misal CD4 dan CD8 itu dia tidak ada atau hilang di dalam tubuh, sudah dicatat. Misal CD4 dan CD8 itu tidak ada atau turun jumlahnya, akibatnya apa? Nah, ini saya kasih kalian tugas untuk berpikir ya, mencerna terkait dengan imunologi ini. Yang MHC tadi sudah dicatat belum, Dek? Sudah dicatat MHC? MHC kepanjangannya adalah Major Histocompatibility Complex. Mayor Coba dicari itu tentang MHC. Sudah? Nah, nanti untuk minggu depan akan saya lanjutkan tentang passive immunity ya. Passive immunity. Itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya itu nanti berformat apa, Bu? Ditulis tangan. Nanti dikumpulkan ke PJMK. Dari PJMK nanti dikumpulkan ke saya. Baik, Bu. Untuk apa istilahnya? Ini dari prodi di ini nggak dikasih tahu nggak kalau sama kita mau luring itu kelasnya yang dipakai yang mana? ada dua, Bu, antara 209 sama 216. Biasanya A214 dan A213, Ibu. A214 dan A213. Ya, gini adik-adik, minta tolong ya. Misal nanti setidaknya kan dalam 4 kali pertemuan ini nanti ada satu yang luring. Jadi nanti waktu pertemuan, saya minta pertemuan luring ya, tolong nanti dicarikan ruangan ya, dicarikan ruangan. Nah nanti tolong dikonfirmasi dulu ya, apakah pada jam tersebut itu bisa. Kalau enggak ya nanti kita bisa pindah ke jam sore ya. Ini kalian kuliahnya sampai sore semua Pak? Sore. Kuliahnya ini sampai sore semua. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sore jam berapa mentoknya? Jam 4, Ibu. Oh, berarti bisanya di atas jam 4. Coba ya nanti dikonfirmasi dulu ruangannya dipakai atau tidak. Misal kalau dipakai, kita cari di hari lain saja agar nanti bisa pertemuan langsung sekali saja. Baik, Ibu. Baik. Kameranya di-on-kan semuanya ya. Sebelum saya akhiri, saya mau screenshot yang sudah hadir pada sore hari ini. Pada sore siang. Ya Allah. Aulia Dewi, kemana ini orangnya? Agnia Abdul Ridwan. Nah, farmasi ini siapa ini? Farmasi 101230032.
Siapa ini namanya? Davina. Kemana? Kalau sini pengennya S1, situ pengennya D3, biar itu. Berani. Apa nggak kesalahan? Oke, silahkan. Eh, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Makanya itu kan jadi nggak lupa kelas di sini kita terus Auditorium bahkan. Hah? Di auditorium kuliah. bilang listriknya mahal, kamu cuma ngotot aja sih dibilangin. Buka aja Nat. Oke, yang kedua, Alicia itu di mana sih orang ini? Davina. 1, 2, 3. Baik, terima kasih adik-adik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada perkuliahan hari ini ya. Saya harap nanti untuk pertemuan ke depan tidak hanya Andi Lukman ya yang aktif terus yang banyak ngomong. Ada satu lagi si Devinta tadi ya. Tapi yang paling banyak tadi Andi Lukman ya. Saya harap yang lainnya juga ikut berperan aktif ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, tidak saya tutup. Cukup Ibu. Cukup ya. Semoga tidak muak. Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.